Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan materi dari beberapa orang guru yang telah mendahului saya, maksudnya sudah melaksanakan designasi lebih dulu dari saya. Gitu. Kita speaking dulu ya. Silakan berdiri dulu biar kita semangat. Semangat ya. Semangat, bisa konsentrasi lagi sehingga kita sama-sama dapat mengikuti session yang akan saya sampaikan ini dengan baik. Pertama, mari kita pelan-pelan angkat tangannya ke atas sambil menarik napas dalam. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, tarik pelan ke atas, tarik napas. Buang. Oke ya, sekali lagi. Kelihatannya masih ditahan ini. Dan ditahan Bapak Ibu. Jadi agar apa? Agar perasaan tenang, perasaan lelah kita dapat pulih kembali dengan apa? Dengan menarik nafas panjang ini sehingga kita akan merasa lebih baik. Kita ulang lagi ya. Ya, mulai. Ya, angkat tangan. Tarik nafas, buang. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ini akan menambah segar kita kembali, kemudian kita dapat berkonsentrasi untuk mengikuti apa yang akan kami sampaikan atau kami bagikan dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini dapat bermanfaat membangun untuk kemajuan sekolah kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh rekan kami terdahulu mengenai teori motivasi, restitusi, dan juga sebelumnya tadi Ibu LP sudah menyampaikan masalah disiplin positif untuk membentuk budaya positif di sekolah. Tiba giliran saya untuk menyampaikan tindak lanjut dari beberapa materi-materi yang telah dilaksanakan terlebih dahulu tadi. Saya akan memasuki yaitu materi kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Lanjut aja Mas. Saya akan menyampaikan dulu sebagai mukadimah. Jadi kebutuhan manusia ini pada prinsipnya semua manusia itu memiliki kebutuhan. Namun menurut William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana kelima kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi maka dia akan mengakibatkan ketidakseimbangan secara pribadi atau secara personal bagi seorang manusia ataupun dalam konteks kita sekarang ini adalah murid. Dimana mungkin murid kalau di antara kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, mungkin dia akan sering membuat masalah ataupun dia sering melakukan hal-hal di luar nilai-nilai yang kita sepakati ataupun melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat. Kembali kepada William Glasser tadi, menurut diagram kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and kebutuhan kasih sayang, misalnya untuk diterima oleh lingkungan atau teman ataupun saudara ataupun kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk kesenangan. Yang keempat kebutuhan untuk kebebasan dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk penguasaan. Baik, kita masuki yang pertama. Teori kebutuhan ini adalah bertahan hidup. Yang untuk bertahan hidup ini bersifat fisiologis, berhubungan dengan tubuh kita. Biasanya kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka secara biologis akan nampak seperti tidak terpenuhinya kebutuhan kesehatan, tidak terpenuhinya kebutuhan akan berumah atau tempat tinggal. Misalnya rumahnya kena banjir waktu dia akan sekolah sehingga di sekolah tidak konsentrasi. Kemudian kebutuhan makanan, misal anak tersebut lapar pada saat akan belajar, maka otomatis akan mempengaruhi daripada dia mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin dia tidak konsentrasi, mungkin dia akan pucat, lemas dan sebagainya. Kemudian kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini juga bersangkut paut dengan masalah reproduksi atau mendapatkan keturunan.
keturunan. Ini kita berbicara kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan rasa aman. Ini yang yang sering kita temui di sekolah, bahwa terkadang anak tidak menemui atau mendapatkan rasa aman. Mungkin dia mendapat intimidasi dari temannya, mungkin dia merasa takut terhadap guru-gurunya, mungkin yang sedikit galak atau judes dan lain sebagainya. Jadi menurut William Glasser ini, kebutuhan yang sangat fundamental. Di bawah kebutuhan yang lain, bahwa kebutuhan dasar ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Seperti saya katakan, kalau kita mengaitkan dengan pembelajaran atau proses pendidikan di sekolah, tentunya anak akan nyaman belajar di sekolah, kemudian akan tenang, akan merasa aman apabila dia sehat. Apabila dia sehat, perutnya tidak lapar, kemudian dia tidak merasa terintimidasi, merasa terancam, ataupun kehidupannya secara pribadi tidak terusik. Oleh sebab itu, sekolah diharapkan dapat menciptakan sebuah kondisi yang dapat memenuhi daripada kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan untuk bertahan hidup ini tadi. Kemudian kita masuki yang kedua, menurut William Glasser, bahwa kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini maksudnya bahwa setiap manusia, ataupun dalam hal ini adalah siswa atau murid, itu memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok, di mana kita tergabung. Di setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas atau sekolah. Mereka ingin diterima orang lain ataupun kelompoknya. Jadi apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, rasa diterima ataupun dihargai di kelompoknya, di kelasnya, maka anak-anak lebih cenderung untuk berulah membuat sebuah tingkah laku atau keadaan-keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama, terutama tentang disiplin positif yang telah disampaikan oleh pemateri terdahulu. Kemudian yang ketiga, yaitu menurut William Glasser, adalah kebutuhan tentang kebebasan. Jadi maksudnya di sini, kebutuhan kebebasan itu yang pertama, kebebasan bukan berarti membiarkan murid melakukan apa saja yang mereka mau. Jadi dalam artian di sini jangan kita salah artikan bahwa murid kita bebaskan apa saja maunya di sekolah ini. Dia mau pakai sepatu hitam, sepatu putih, baju olahraga ataupun baju batik, sehingga tidak sesuai lagi dengan tata tertib atau aturan-aturan di sekolah. Namun kebebasan yang kita berikan adalah kebebasan yang terkontrol sesuai aturan-aturan, sesuai kesepakatan-kesepakatan dan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati oleh kita bersama di sekolah. Kemudian yang kedua, guru harus memberi kesempatan pada murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam sebuah proses pembelajaran bahwa kamu harus seperti ini, mempelajari materi A, kamu harus seperti ini. Seorang guru harus memberi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat siswa yang ada di dalam kelasnya. Tentunya seandainya siswa itu berjumlah 40 di kelas tersebut, maka siswa itu akan berbeda-beda, baik dari kesiapan belajarnya, kemudian dari minatnya, kemudian dari cara dia belajar. Seperti kita ketahui bersama, dari cara belajar itu mungkin dia lebih cenderung, ada yang cenderung audio, ada yang cenderung visual, ada yang cenderung kinestetik. Jadi guru harus menciptakan sebuah kebebasan untuk anak untuk memilih cara belajarnya sendiri, walaupun dalam materi yang sama, walaupun dengan materi yang sama, tapi minatnya dengan cara-cara yang lain, ataupun kesiapan anak dihubungkan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Sehingga kebebasan di sini berarti kita memberikan, kalau istilah sekarang itu,
menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan perbedaannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan anak untuk menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Mungkin maksudnya fisiknya. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal-hal baru. Jadi dengan pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan sesuai mata pelajaran masing-masing, kita berikan kesempatan anak untuk mencoba dengan cara yang berbeda, dengan cara-cara yang kita sampaikan. Namun arah dan tujuannya sesuai dengan tujuan yang sudah kita inginkan. Lanjut Pak Aswan. Kemudian menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu adalah kebutuhan akan rasa senang. Sesuatu apabila dilakukan dengan rasa senang tentunya akan berdampak yang lain, yang luar biasa bagi si pelaku tersebut. Oleh sebab itu, dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan rasa senang dalam kelas, sehingga murid dapat menikmati dan berkonsentrasi tinggi untuk melakukan hal-hal yang mereka senangi. Dalam artian seperti ini, kita dalam kelas mungkin sebagai guru mampu menciptakan atau melakukan metode-metode yang bervariasi sehingga tidak monoton, sehingga siswa dapat terakomodir segala kebutuhannya dengan variasi-variasi metode yang kita lakukan. Sehingga siswa mungkin dengan metode-metode yang kita lakukan yang bervariasi itu, siswa tidak merasa bosan, akhirnya merasa senang. Mungkin itu dari segi metode. Mungkin dari segi kita berkomunikasi dengan anak, kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus, lembut, penuh kasih sayang, kemudian menghindari sifat-sifat hukuman, kemudian menghindari hal-hal yang akan mencederai anak baik secara fisik maupun psikisnya. Berpenampilan yang menyenangkan, kemudian bertutur kata, bersikap, berperilaku yang menyenangkan tentunya akan menimbulkan rasa senang kepada anak. Sehingga terkadang kita tidak heran kalau ada di sekolah itu ada guru-guru yang disenangi oleh anak-anak. Mungkin beliau itu mampu menyajikan sebuah pembelajaran yang memang memenuhi kebutuhan anak. Kemudian mungkin juga mampu bersikap, bertingkah laku yang menyenangkan bagi anak-anak. Itu. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima, lanjut Pak Aswan. Menurut William Glasser adalah kebutuhan penguasaan. Nah ini biasanya anak-anak yang cenderung kebutuhan dasarnya ini ingin menguasai, biasanya dia cenderung ingin menjadi pemimpin, ingin menonjol di kelas itu, selalu ingin tampil. Biasanya anak-anak tersebut senang apabila diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan. Jadi intinya setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, merasa mampu untuk diberi tanggung jawab, merasa mampu untuk menyelesaikan tugas, merasa mampu untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain dan dirinya. Kemudian kita dicas Pak Aswan laptopnya. Kemudian siswa merasa memiliki keterampilan yang dapat dia aktualisasikan untuk menambah rasa harga dirinya, sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki harga diri yang tinggi, memiliki sebuah aktualisasi baik di lingkungan maupun di kelasnya yang tinggi. Ini biasanya kebutuhan-kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan akan penguasaan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka juga akan berakibat siswa melakukan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan mungkin nilai-nilai ataupun tata tertib, etika atau norma-norma yang ada di sekolah kita. Jadi kita sebagai guru ketika kita akan melakukan sebuah pendisiplinan, maka kita harus tahu terlebih dahulu motif dari anak ini melakukan pelanggaran ini apa kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka seorang guru seperti yang disampaikan oleh pemateri terlebih dahulu tadi, Ibu Nia, kita tidak serta-merta memberi hukuman kepada anak yang melanggar atau dengan serta
serta-merta memberi reward kepada anak yang berprestasi. Karena menurut teori-teori pendidikan yang sekarang, hal tersebut tidak efektif untuk membangkitkan motivasi intrinsik anak. Namun hanya yang akan terjadi adalah motivasi intrinsik anak saja yang akan muncul. Itu mengenai kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kebutuhan dasar ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh secara psikologis terhadap murid-murid kita. Oleh sebab itu kita harus memahami kebutuhan anak dari segi kebutuhan dasar manusia ini. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gosen, ya, ada 5 posisi kontrol. Saya sampaikan dulu maksud dari posisi kontrol ini tadi adalah posisi kita sebagai guru memposisikan diri untuk melakukan pendisiplinan positif di sekolah. Itu ada 5 kita sebagai guru terhadap tentunya kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama itu dari kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian guru sebagai pembuat perasaan bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Baik, kita akan coba memaparkan mengenai kelima teori kontrol ini secara satu persatu. Mungkin bisa dilanjut Pak Aswan. Yang pertama, menurut Diane Gosen tadi, bahwa teori kontrol seorang guru itu, posisi kontrol seorang guru itu yang pertama adalah penghukum. Ciri-ciri guru dengan mengambil posisi kontrol penghukum itu, satu, menghardik. Yang kedua, menunjuk-nunjuk. Ya, yang ketiga, menyakiti, mungkin menjewer, menarik rambut, mungkin bisa memukul, menampar, menendang, dan lain sebagainya. Kemudian menyindir. Bukan menyendiri ya, menyindir. Maksudnya menyindir. Ya. Jadi kita jelaskan dulu, kita contohkan. Ini tadi Ibu Nia dan Ibu Elvi mungkin dalam tataran basic yang akan kami sampaikan. Mungkin lebih jelasnya nanti Pak Aswan yang akan lebih praktisnya menjelaskan bagaimana yang akan dilaksanakan. Misal kita contohkan suatu kasus guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ada siswa yang terlambat. Maka guru itu akan melakukan hal ini yang biasanya secara umum. Namun ada hal-hal yang lain mungkin yang lebih dari ini. Yang pertama mungkin dia akan menghardik sambil menunjuk-nunjuk. Kamu ini tiap hari terlambat. Kamu tidak tahu aturan apa? Ya, kamu saja yang melakukan hal ini. Siswa-siswa yang lain tidak. Apakah kamu tidak mengerti dengan aturan-aturan yang ada sekarang ini? Dasar kamu. Misal ya, itu misal. Itu posisi penghukum. Posisi penghukum yang dilakukan oleh guru itu. Kontrol penghukum yang dia ambil. Tentunya dampaknya akan sangat negatif sekali kalau kita selalu melaksanakan posisi kontrol ini. Yang pertama, ya, siswa sebagai orang yang sedang berkembang, yang kita tuntun sebagai orang dewasa menuntun siswa, tentunya tidak akan melakukan perlawanan yang frontal di saat itu. Jarang sekali siswa akan melawan secara frontal ketika mereka dihardik, ditunjuk-tunjuk ataupun disakiti. Ya, tapi mereka akan memberontak dalam batinnya. Memberontak, kemudian mungkin akan mendendam. Tunggu Bapak ini, mobilnya sebelah mana? Ya. Oh itu, yang mobil merah. Itu saya gores lagi. Ya. Itu dampaknya. Mungkin dia akan menyalahkan orang lain. Tidak Pak, saya terlambat tadi karena ibu saya terlambat membangunkan saya, sehingga saya terlambat mandi, akhirnya terlambat ke sekolah. Berarti dia sudah menyalahkan orang lain. Kemudian akan memulai kesalahannya lagi. Kenapa? Dia merontak. Biarlah saya kena hukum terus, kena marah terus, kena hardik terus, akan saya lakukan terus sampai guru itu bosan untuk menghukum saya. Kemudian yang paling parah lagi, dia berperilaku agresif. Ya, saya tunggu Bapak ini nanti. Ya,
Ini sering terjadi kejadian mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, sering terjadi mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini. Karena apa? Guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, guru mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Guru yang mengambil posisi ini biasanya dia akan melakukan ceramah, menyampaikan kepada anak. Seperti kasus pertama tadi, ada anak terlambat. Waduh, nak, kamu terlambat terus. Kalau kamu terlambat terus, nanti saya yang akan kena marah kepala sekolah. Apakah kamu tidak kasihan sama bapak? Kalau bapak sampai dipanggil kepala sekolah. Nah, jadi akhirnya anak terus disampaikan hal seperti itu, dia akan merasa bersalah terhadap kesalahan tersebut. Lanjut. Mungkin hasil dan dampak yang akan diterima atau diperoleh oleh murid apabila guru mengambil posisi kontrol ini adalah menyembunyikan. Mungkin siswa menyembunyikan perasaannya, perasaan sedihnya, perasaan bersalahnya dan sebagainya. Mungkin menyangkal, tidak Pak, ya, tidak Bu, ya. Mungkin dia akan berbohong supaya guru tadi tidak memposisikan dia sebagai orang yang bersalah. Dan lebih parah lagi, siswa kalau dia sudah apa yang disampaikan guru tadi sudah mendalam ke dalam dirinya, maka dia akan merasa rendah diri. Aduh, saya sudah membuat orang lain susah, saya sudah membuat orang lain kena sanksi atau kena marah oleh atasannya. Ataupun dia merasa gagal, waduh saya gagal menjadi orang yang baik gara-gara saya sudah terlambat dan membuat orang kesusahan dengan apa yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin dia merasa tidak berharga dengan kesalahan-kesalahannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru ini akan membuat alas-alasan untuk murid-muridnya. Misal kasus tadi, kasus anak terlambat. Misal anak ini bernama Andri. Hai Andri, kamu terlambat lagi ya? Ya. Tidak apa-apa Andri, ibu maklumi. Ya, mungkin kamu terlambat ada alasan yang bisa masuk akal. Ya, namun besok-besok diperbaiki ya Andri, jangan sampai terlambat lagi. Nah, mungkin seperti itu gaya guru yang mengambil posisi sebagai teman. Namun di sisi lain, posisi seperti ini apabila sering diambil oleh guru, maka siswa akan ketergantungan, kemudian tidak mandiri, ya, melakukan sesuatu, melaksanakan sebuah sikap kedisiplinan, ya, karena berharap teman, posisi teman yang diambil oleh guru itu tadi. Kemudian anak lebih cenderung untuk tidak bisa memutuskan terhadap hal-hal yang seharusnya dia ambil. Kemudian kita masuki posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, pertama dia akan menghitung dan mengukur. Misal, contoh tadi siswa terlambat. Andri, kenapa kamu terlambat? Sekarang sudah jam berapa? Kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu terima apabila kamu terlambat? Kamu tahu kan jam masuk kita jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Berarti kamu tahu kan apa risiko yang harus kamu dapatkan daripada keterlambatan kamu ini. Nah, ini posisi kontrol. Jadi guru tadi sudah menghitung. Inilah jam 7, jam 7.30. Sudah jam 7.30. Sedangkan jam masuk kita adalah 7.15. Siswa diharapkan jam 7 sudah ada di sekolah. Guru sudah menghitung-hitung. Kemudian akan mengukur apa konsekuensinya. Mungkin dalam tata tertib ataupun kesepakatan ataupun yang disampaikan Ibu Nia tadi, konsekuensi atau hukuman tadi, bahwa apabila terlambat 15 menit harus mencuci WC. Ya, mungkin itu dari segi konsekuensi. Mungkin dari segi hukuman, tanpa dia ketahui, tanpa disepakati terlebih dahulu, dia akan mencuci WC atau membersihkan WC. Nah,
Hasil dan dampak terhadap murid yang gurunya sering mengambil posisi kontrol seperti ini adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi murid kalau diawasi oleh gurunya dia akan menyesuaikan diri. Ada tanda tujuannya karena ada yang mengawas di pintu gerbang, misalkan ada guru piket, ya dia akan menyesuaikan. Tapi pada prinsipnya secara internal, secara intrinsik, motivasi untuk datang lebih awal itu tidak muncul dari anak itu. Namun lebih cenderung dia karena merasa diawasi sehingga dia harus menyesuaikan diri. Akhirnya adalah motivasi ekstrinsik yang muncul daripada perbuatan-perbuatan dari anak tersebut. Kemudian berbuat berdasarkan dampak yang akan diperoleh diri sendiri, mendapatkan hadiah ataupun hukuman. Ini, jadi guru yang sering mengambil posisi kontrol pemantau secara tidak langsung dia sudah semakin mempertebal motif dari perbuatan itu, motif eksternal, sehingga siswa akan datang lebih awal apabila ada pujian, takut mengharap pujian, kemudian apabila datang terlambat takut dengan hukuman. Jadi apabila kondisi seperti itu terus, maka kesadaran siswa tidak akan tumbuh dari dalam dirinya untuk menaati aturan memang berdasarkan kesadaran diri yang penuh bahwa saya harus datang tepat waktu lebih awal agar sikap disiplin saya bisa tumbuh, agar saya bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan saya lakukan di sekolah. Itu mungkin motivasi intrinsiknya. Kemudian lanjut yang kelima, yaitu menurut Diane Gauzen, posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh guru adalah posisi manajer. Nah, ini kalau menurut Diane Gauzen tadi, ini posisi yang paling ideal, posisi yang paling baik yang kita lakukan. Ya, posisi ini biasanya kita lebih cenderung dengan anak berdiskusi terhadap kesalahan-kesalahannya, kemudian berusaha mencari jalan keluar bersama anak, tidak menghukum, tidak menghardik, tidak menunjuk-nunjuk. Ya, kemudian biasanya guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misal kasus siswa terlambat lagi. Andri, kamu hari ini terlambat lagi. Apa permasalahan yang terjadi? Misalnya Andri menjawab, saya terlambat bangun sehingga saya datang ke sekolah kesiangan. Mungkin guru nanti akan memberikan bersama siswa sekarang dengan permasalahan kamu ini, apa solusi yang bisa kamu ambil? Jadi guru memancing siswa untuk siswa itu mencari solusinya. Mungkin jawaban si Andri kalau positif nanti, saya akan menghidupkan jam waker jam 5. Nah, berarti siswa tersebut sudah menemui solusinya sendiri untuk permasalahannya supaya dia tidak bangun kesiangan lagi. Nah, ini posisi ini adalah posisi yang paling ideal untuk kita terapkan, untuk posisi kontrol, untuk menerapkan disiplin positif, untuk menuju budaya positif yang kita kendaki di sekolah. Kemudian hasil dan dampak terhadap murid dari posisi ini adalah menguatkan karakter. Nah, ini. Jadi siswa dalam posisi dia bersalah, melanggar aturan, tetap diajak berdiskusi, diajak untuk mencari solusi terhadap permasalahannya, sehingga dia bisa keluar dari permasalahan tersebut, sehingga akan terbentuk karakter yang tentunya bermotivasi intrinsik yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, dia akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi lebih baik. Oh, saya terlambat, terlambat ke sekolah karena saya bangun kesiangan. Di hari-hari berikutnya saya akan tidur lebih awal, bangun lebih cepat agar tidak kesiangan lagi. Saya akan menghidupkan jam waker. Nah, itu mungkin posisi itu posisi yang paling ideal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, itu pemaparan dari kami, dari saya pribadi, mungkin tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol yang dapat diambil oleh guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah untuk menuju budaya positif sekolah. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu-ibu. Tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu akan menguatkan kami sehingga dapat lebih memahami lagi, mendalami lagi daripada materi-materi yang kami sampaikan ini.
Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Zainal, Pak Hardinal. Pak Hardinal. Baiklah, terima kasih Pak Alam. Terima kasih. Pertama saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penampilan Pak Alam yang luar biasa menurut saya. Terima kasih Pak. Terkait dengan kontrol ya. Iya, posisi kontrol guru ya. guru dalam mendisiplinkan anak. Oh iya Pak Alam, ini banyak sedikit pasti menambah wawasan dan pengetahuan kami. Kalau kami kaitkan selama ini kami dalam melaksanakan praktik ya sekolah, tentunya banyak bertolak belakang dengan apa yang telah saya lakukan selama ini. Saya selalu bertindak katakanlah sebagai penguasa ya, karena Penghubung mungkin Pak ya. ya lebih karena seperti itu Pak, penghubung bertindak lebih otoriter terhadap anak itu karena kita belum tahu tentang teori tadi. Jadi setelah Bapak sampaikan teori-teori tadi, konsep-konsep tadi, ya insya Allah kedepannya saya akan mencoba ya untuk berubah dimulai dari diri sendiri kata Ibu Elvi Supesi gitu kan. Iya. Iya, dari diri sendiri tadi. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kami akan mempraktikkan kedepannya untuk lebih baik lagi dengan menggunakan teori-teori kontrol itu. Lebih lagi yang kelima tadi ya sebagai manajer. Saya sebagai manajer. Terima kasih Pak Alam. Ya. Terima kasih Pak Hardinal. Pak, tadi bukan Pak Zainal ya. Saya agak grogi karena terus terang saja saya di sini diawasi oleh 2 orang PP. PP ini kami praktek. Praktek ini kami calon guru penggerak ini dibimbing oleh pembimbing praktek adalah Pak Hairul MPD dan Pak Hardinal MPD. Tentunya saya bicara kan perempuan ini nggak berat sebenarnya untuk menyampaikan ini karena mereka tentunya ilmunya di atas kami. Namun kami berterima kasih berarti intinya kawan-kawan apabila hal-hal yang kita sampaikan pada hari ini tentunya apabila kita terapkan di pada saat kita mengajar di sekolah ataupun di kelas tentunya akan berdampak positif sekali untuk kemajuan ataupun penciptaan budaya positif di sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila ada lebihnya, ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Mungkin ada kekurangannya, mungkin dari kekurangan diri saya sendiri. Semoga ini bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, berdiri dulu. Mungkin nanti ya. Yes, oke. Ya, juara. Silakan Ibu. Ya, kalau saya sebutkan selamat pagi, tepuk sekali ya. Kalau selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau selamat malam, tepuk 3 kali. Oke? Kalau tengah malam, tidur. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Pagi, siang, malam. Ya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aswan Wilaga, MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Rejang Lebong, yaitu berasal dari SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Di sini masih banyak guru-guru muda yang masih ada kesempatan ikut mendaftarkan diri untuk gelombang selanjutnya. Ini buka dari tanggal 1 September sampai 30 September. Ada Ibu Rizka, Ibu siapa? Anissa, itu bisa dilanjutkan ya perjuangan kami karena kita cari ilmunya Bu, karena ilmunya ya sangat ini sekali ya, yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Terima kasih. Lanjut materi saya pada siang hari ini yaitu mengenai segitiga restitusi. Ya, silakan Ibu Elvi minta tolong di ya. Tadi sudah dijelaskan restitusi adalah proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang ada, kemudian membantu mereka berpikir mereka itu ingin menjadi orang seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu segitiga atau restitusi. Kemudian restitusi ini diterapkan dengan 3 tahap, yaitu menurut Dan Gosen ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini biasanya digunakan pada posisi kontrol sebagai manajer, ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Alam mengenai 5 posisi kontrol. Nah, segitiga restitusi inilah penerapan dari posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu sisi dari setiap segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrol yang diambil ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti ketika anak itu membuat kesalahan, berarti itu adalah proses pembelajaran pada dirinya. Jadi kita menganggapnya seperti itu. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita ketika anak itu sedang dalam masalah, maka kita jangan langsung mengkritik anak itu. Kamu ini kok seperti ini, misalnya, ketika dia sedang membuat kesalahan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan ketika anak membuat masalah ini pada saat kita menstabilkan identitas ini seperti misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena setiap orang itu pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oh, kita sebagai guru, ya Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti kamu, misalnya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tenang ya, tenang nak. Ini masalah ini gampang, ini bisa kita selesaikan sama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak mencari misalnya ada yang berkelahi siapa yang salah ini misalnya, tapi kita lebih mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian kamu berhak merasa begitu, yang mungkin anak-anak itu kan ketika pertama dia mendapat masalah pasti dia marah. Nah kita nggak apa-apa, kamu berhak kamu marah, gitu kan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu validasi contoh-contoh pertanyaan ketika kita melaksanakan atau melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama pada menstabilkan identitas. Nah, yang sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya ini berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi setiap tindakan tadi itu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasarinya. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang berikutnya pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kita ketika bertanya dengan anak yang nada suaranya tidak terlalu lembut, juga tidak menghakimi dan juga tidak memojokkan. Datar saja. Tapi susah ya.
Bukan. Apalagi bulan tua, lagi tidak punya duit. Biasanya nak marah baik ini. Ya itu. Tapi kita berusaha ya, apa namanya? Kita sama-sama di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama apa namanya? Ya berusaha mempraktekkan mana sih teori kontrol yang baik yang digunakan untuk lingkungan sekolah kita. Seminimalnya kalau kita tidak bisa menjadi di posisi manajer, kita bisa di posisi pemantau ya. Posisi pemantau tadi yang nomor 4 itu. Pertanyaan yang diajukan ketika kita merestitusi atau menyelesaikan masalah anak ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya apa alasan-alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya anak itu yang membela dirinya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, anak itu harus menambahkan sikap yang lebih baik tadi. Lanjut sisi yang ketiga, Ibu Elvi. Sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang diyakini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi masalah tadi diselesaikan dengan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah berhasil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Ini contoh-contoh pertanyaan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi pada menanyakan keyakinan. Apakah apa yang kita yakini sebagai kelas atau keluarga? Biasanya tadi sudah disebutkan di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, gitu kan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa nilai yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas? Misalnya kita tadi itu ya kesepakatan kelasnya salah satu contoh misalnya datang tepat waktu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini anak-anak dibayangkan kelas ideal itu yang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh menanyakan keyakinan kepada anak. Yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi tadi ke permasalahan anak tadi, perilaku yang salah itu tadi, maka dikaitkan dengan keyakinan. Misalnya kalau di sekolah ada tata tertib sekolah, kalau di kelas ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas gitu. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Makanya ada kesediaan dari anak ya untuk memperbaiki masalah tersebut. Kalau tidak ada kesediaan maka tidak bisa untuk diselesaikan masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Jadi kita dalam memecahkan masalah anak ya supaya relevan dengan masalah yang sedang terjadi. Jangan masalahnya tentang masalah belajar, penyelesaiannya yang lain misalnya kan, suruh bawa pot bunga misalnya. Lanjut, yang terakhir. Suruh lari yang jadi olahraga. Iya. Masalah belajar apa? Masalah belajarnya tentang tidak bisa ngitung, disuruh lari keliling lapangan, ini kan
sebenarnya tidak pas ya, tidak relevan. Tapi saya juga ya, kita berusaha ya. Kita berusaha setelah ini kita sama-sama ya tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Yang terakhir, perlu didedikasikan waktu pada orang yang berbuat salah. Jadi kita ada waktu ya, waktu untuk mendampingi mereka menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak dikasih waktu, kita tidak ada waktu menyempatkan waktu, maka susah ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cukup? Ya, terima kasih ya. Cukup sebentar sekali. Ya, terima kasih materi dari saya segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan Pak Alam, Pak Mawar, ibu-ibu dari PPL 1 boleh, Ibu Putri, karena di sini dulu murid kan, karena sudah sini jadi panggil ibu ya. Pak Mawan, Pak. Iya, Pak Mawan, silakan Pak Mawan. Tadi syuting. Oh, enggak. Iya. Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Saya kira sosialisasi walaupun sebentar 3 jam ini cukup menarik dan tanpa kita sadari banyak hal yang telah kita lakukan. Tetapi seperti yang mesti kontrol di mana kita tadi kan. Nah, jadi saya rasa hal yang seperti ini bukan saja kita sosialisasikan hanya dengan sedikit orang. Banyak orang yang harus kita sosialisasikan, terutama guru-guru kita di sini. Karena pada prinsipnya teorinya bagus sekali. Apabila kita lakukan, jelas akan maju sekolah ini. Tapi kenyataannya, ya bisa kita lihat sendiri di lapangan seperti yang Pak Aswan bilang tadi. Kadang tidak relevan, kadang ya. Nah, terutama di sekolah saya itu, ya, di sekolah. Ya. Jadi bagaimana kita menghadapi misalnya anak yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang, walaupun metode dan cara telah kita lakukan. Kadang ya peran dari guru BP telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah dan juga kadang dibantu dengan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah. Menurut Pak Aswan, ketika itu terjadi deadlock, karena anak itu sudah dinasihati, tidak juga selesai masalahnya, walaupun kita telah tahap manajer gitu. Karena kita kan harus kita akui, apalagi kami ini masih tahap pemula ya, tahap penghukum. Ya harus kita sadar ya, harus kita jujur dengan diri sendiri bahwa kita memang masih tahap penghukum, bukan manajer. Kalau sudah level manajer, hebat sekali gitu kan. Jadi kira-kira apa yang mesti kita lakukan sebagai guru ketika kita menghadapi masalah anak itu ya kesalahannya selalu berulang-ulang. Kira-kira menurut Pak Aswan apa yang mesti kita lakukan? Ya, terima kasih dari Pak Darmawansa yang sudah menyampaikan pertanyaan. Memang ini permasalahan kita bersama ya, permasalahan kita bersama. Banyak sekali anak-anak itu yang melakukan kesalahan berulang-ulang sampai bosan mungkin gurunya ya, sampai bosan. Berarti di situ tadi melodi yang sesudahnya berarti kita di nomor 2, berarti kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Berarti di situ memang di dalam diri anaknya itu tidak ada kesediaan untuk memperbaiki masalah. Berarti mungkin ya tadi itu, berarti kita dalam menyentuh hatinya itu belum kena mungkin Pak Mawan ya. Bisa jadi itu belum kena ya. Belum tergerak sehingga kesediaan dia untuk memperbaiki kesalahan itu belum ada. Nah, caranya bagaimana ini? Mungkin bisa minta bantuan dari teman-teman CGP lain. Silakan mungkin Ibu Nia mungkin yang biasa di BK mungkin banyak sering kan anak-anak itu berulang kali
Ya sampai kadang sampai apa namanya semesteran selesai itu juga tidak berubah-ubah gitu kan. Bacakan Yasin. Bacakan Yasin. Jawab. Melody bisa bantu jawab? Ya. Masalahnya berat ya. Berat sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Darmawan. Mungkin saya menambahkan sedikit. Ini kalau contoh kecil ya, yang saya alami, mungkin guru yang mengajarkan 8C itu tahu persis anak kita salah satunya, dan salah 3, mungkin ada 3 orang itu, tapi yang pertama dia tidak disiplin. Setiap hari terlambat. Dari awal sudah ditegur, besok terlambat lagi, ditegur lagi oleh guru piket, diberi hukuman, menyiram bunga, kemudian dia lari, bahkan tidak masuk ke kelas. Setelah dicari, dilaporkan, ini yang ketiga kalinya dia melakukan terlambat. Terus saya cari, yang piket melapor dengan saya, kebetulan saya wali kelasnya. Saya cari keliling, karena mereka tadi memberikan hukuman. Setelah hukuman diberikan, ini termasuk hukuman ini, dia lari lewat belakang. Ternyata dicari oleh guru piket, karena guru piket tahu kelasnya bukan di sebelah kiri, kelasnya di sebelah kanan. Ternyata anak ini lari ke sebelah kiri, dicari tidak ketemu. Selanjutnya melapor dengan saya, wali kelas saya cari keliling, saya juga tidak ketemu. Akhirnya saya bersama dengan teman anak siswa yang lain, saya cari ketemu di kelas belakang, duduk dia malu karena dia terlambat terus, dan besoknya dia diambil alih oleh kesiswaan, dihukum lagi, tidak juga jerah. Terus terakhir saya panggil, benar yang tadi saya beri dengan cara seperti teman, ya saya berikan seperti teman. Saya tanya kenapa terlambat, ternyata dia tidurnya yang terlambat, jadi sehingga dia bangunnya kesiangan. Terus saya tanya, sekarang apa yang kamu lakukan di malam hari sehingga kamu terlambat? Dia mengatakan dia bermain game. Ya. Kita tanya apa manfaat dia. Sekarang apa yang dia rasakan, apa yang manfaat yang dia rasakan dari dia bermain game? Tidak ada manfaat karena membuat dia bangun kesiangan. Jadi berarti sekarang kita tanya lagi, dari permasalahannya yang dia rasakan apa? Setelah saya tanya, yang dia rasakan apa? Maksudnya menyadarkan dia, membuat dia merasa bersalah juga, kemudian membuat dia berubah. Dia merasakan, oh saya tidak disiplin, berarti saya tidak disiplin dengan waktu. Kita tunggu dia menjawab sendiri, apa kesalahan, apa yang dia lakukan. Dia menjawab dia tidak disiplin waktu, akhirnya kan ketemu. Nah, mulai besok apa yang kamu harus lakukan? Saya harus tidur lebih cepat sehingga saya tidak terlambat. Nah, alhamdulillah kita kasih, oke, sekarang kamu sudah menyadari kesalahan yang kamu lakukan. Terus besok apakah kamu masih mau melakukan hal yang sama? Silahkan, tidak usah kamu jawab dalam hati kamu sendiri. Alhamdulillah besok-besoknya dia sampai sekarang tidak terlambat lagi. Dan setiap guru pun sudah memberi dia semangat dan memberi respon positif. Dia sudah tidak terlambat lagi, sama sekali tidak pernah terlambat lagi. Saya menghubungi orang tuanya. Setiap harinya saya cek pagi, gimana anak ini? Bu, anak saya sudah berangkat. Sehingga 3 hari berturut-turut orang tuanya memberi foto. Bu, anak saya sudah tidak terlambat. Bu, anak saya sudah berangkat. Setiap 3 hari itu melapor. Dan saya cek, memang malah dia lebih dulu dari saya. Saya 7:30, dia 10 menit sebelum itu sudah ada di sekolah. Alhamdulillah sekarang dia tidak pernah terlambat lagi. Itu mungkin masalahnya kecil ya Pak Mawan ya. Rasanya kita bisa terapkan dengan masalah-masalah besar. Kita tanya dan keterbukaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nambahkan dikit Pak Aswan? Ya, silakan. Ya waktu Mas Aswan agak panjang.
Ya silakan Pak. Karena Pak Aswani materinya cuma satu. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Irmawansyah tadi, yang pertanyaan itu cukup harus kita pikirkan gitu kan. Memang sering sekali terjadi, sudah dilakukan pembinaan, dilakukan kita sebagai guru untuk berubah, namun kesalahan itu berulang-ulang. Mungkin tadi dari penerapan, kalau kita mengambil posisi kontrol manager, mungkin kita akan melakukan hal-hal seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Aswan, yang terutama yang nomor 2. Dari setelah proses kita lakukan, kita mungkin ketemunya di nomor 2 apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Namun kolaboratif ini tidak sendiri ya. Berarti seandainya di posisi itu kita mengalami kebuntuan, ya kita bisa melibatkan pihak-pihak lain selain daripada warga sekolah, mungkin bisa melibatkan orang tua. Orang tua kenapa? Kita cari motifnya, kita cari apa dasarnya. Terkadang kebanyakan siswa yang bermasalah ini adalah memang siswa di rumahnya memang sudah bermasalah. Misal terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, berarti ada kebutuhan dari anak itu yang tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa ingin diterima, sehingga pelampiasannya ada di sekolah. Mungkin kita lebih, kalau menurut saya lebih menajamkan lagi segitiga restitusi, mengambil posisi manajernya, kemudian kan melibatkan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Usaha melakukan segitiga restitusi dan juga alhamdulillah sudah berhasil ya. Yang anaknya tadi sudah yang dari kurang disiplin, sering terlambat karena dilakukan restitusi segitiga restitusi, maka dia mau berubah. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Alam tadi, bahwa kita jika 5 kebutuhan dasar anak tadi tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah gitu. Nah, kita juga dalam melakukan segitiga restitusi ini memang harus banyak waktu yang kita luangkan untuk anak tersebut. Di situ disampaikan bahwa perlu didedikasikan waktu ya pada orang yang berbuat salah. Jadi banyak sekali seperti MLP tadi, harus dapat setiap pagi dapat WA dari orang tuanya. Anak saya sudah berangkat jam segini. Nah, itu kan waktu kita itu yang digunakan gitu kan. Harus balas lagi dengan orang tua. Iya Bu, ini sudah sampai di sekolah, tidak telat lagi. Memang yang ditanyakan Pak Wawan itu memang ada ya 1-2 memang akhirnya sampai keluar sekolah Pak Alam, gitu maksudnya itu ya. Dan tadi tuh yang harus kita ini kan Pak Wawan ke 5 kebutuhan tadi, berarti memang anak tersebut ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi karena mungkin kasih sayangnya gitu kan, kasih sayang dari orang tua sehingga dia mencari perhatian di sekolah gitu. Dan lingkungan juga mempengaruhi. Terima kasih, mungkin dari teman yang lain mau membantu. Oh ya, silakan Ibu Putri. Bertanya lagi ya, silakan. Ya. Baiklah. Mengenai rekonstruksi ya Pak. Segitiga rekonstruksi. Nah, dulu ketika saya jadi murid, nah itu saya sering diterapkan pola asuh otoriter seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Nah, berdasarkan pertanyaan pertama tadi, itu kan sudut pandang dari siswanya. Nah, yang saya akan bahas bagaimana jika itu dipandang dari sudut pandang gurunya. Seperti contoh kayak gini, ketika ada guru yang mungkin melanggar ataupun tidak sesuai dengan norma-norma, semisal datang terlambat, mungkin Ya, bagus. Datang terlambat, ngejar malas. sudah jadi seorang guru. datang terlambat, terus menggunakan kata-kata yang tidak
bagus untuk umumnya, dan kadang bersifat agresif. Mungkin itu disebabkan karena 5 dasar manusia tadi tidak terpenuhi terhadap kasus tersebut. Mungkin malam tidak dapat tidak. Ya. Lanjut. Nah, yang saya ingin tanyakan, banyak kasus siswa-siswa yang kadang mengkambing hitamkan perilaku guru yang tidak melanggar aturan. Semisal siswa itu bolos ataupun apa, bapak itu aja tidak peduli, bapak itu aja telat, bapak itu aja itu Pak. Nah, jadi bagaimana sudut pandang budaya positif di Indonesia ini terhadap segitiga resolusi terhadap guru itu Pak? Apakah guru itu diapakan gitu Pak? Karena menurut saya jangan hanya mendidik yang disalahkan, namun guru juga harus berpendidik. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali, tepuk tangan. Ya. Jadi gini ya, jadi segitiga restitusi ini tidak hanya bisa dilaksanakan kepada murid saja ya, bisa dilaksanakan kepada seorang guru juga ya. Siapa yang melakukan segitiga restitusi dengan guru? Ya atasannya gitu kan, atasan guru itu. Makanya kepala sekolah itu harus juga ya paham mengenai ya bagaimana melaksanakan segitiga restitusi ini gitu kan, supaya guru-guru yang bermasalah tadi bisa dicari solusi dari setiap permasalahan gitu. Jadi segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan guru, tapi yang melaksanakan tadi kepala sekolah ya. Itu saja. Jadi kalau guru tadi sering marah-marah, sering ngata kasar anaknya, terus sering datang terlambat. Nah, kalau itu diketahui oleh kepala sekolah, seharusnya ya kepala sekolah itu memanggil guru tersebut dan melakukan segitiga restitusi, gitu kan, untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Tuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah pas. Ada lagi? Cukup ya? Ya, terima kasih. Mungkin banyak sekali kekurangan dari penyampaian pada siang hari ini. Terima kasih waktunya juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Rijang dan yang saya banggakan mahasiswa STAIN Curug, kemudian anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dan sangat membantu kami dalam hal melaksanakan kegiatan yaitu berbagi kebaikan. Ya, dalam kesempatan ini saya kebagian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin nanti saya akan menyampaikan ini materi yang pertama. Sebelumnya mari kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku dalam keseharian, khususnya di sekolah. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Terus apakah melakukan sesuatu karena ada dorongan dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik ya, kemudian dari lingkungan, dari ekstrinsik, atau ada dorongan lain yang membuat kita melakukan hal tersebut. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terus terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian, misalnya pujian teman atau pujian atasan, kemudian untuk mendapatkan hadiah atau reward, atau untuk mendapatkan uang? Terus apalagi yang kira-kira alasan kita melakukan sesuatu itu? Selanjutnya
sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Khususnya di sekolah ini, budaya positif apa yang harus kita terapkan, karena kita ini adalah sebagai pendidik, kita juga diperhatikan oleh siswa kita. Kemudian selanjutnya, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak itu disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Jadi kuncinya disiplin dulu. Itu pada umumnya pandangan kita. Kemudian para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang di pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan kita khususnya guru, yang lebih utama itu adalah menerapkan disiplin. Tapi yang paling menantang bagi kita adalah menerapkan disiplin. Menurut Sugiarto dan Mubarok, melalui telaahnya di UNESCO menyatakan bahwa upaya pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk moral, estetika, dan nilai-nilai, penelaahannya ditempuh beberapa langkah sebagai berikut. Learning to know, yaitu mendidik, membina anak agar mempunyai kemampuan berpikir kritis dan sistematis guna memahami dirinya, kemudian memahami sesamanya, memahami teman di lingkungannya dan umumnya di dunia. Kemudian learning to do, yaitu mendidik anak agar mampu menerapkan apa yang diketahui dan dipahami ke dalam praktis, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Maksudnya kita belajar menerapkan apa yang diketahui dipahami dalam diri kita, kemudian bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita melalui budaya positif. Selanjutnya learning to be, yaitu mendidik anak agar anak menjadi dirinya sendiri yang otentik dan mandiri, tidak terpengaruh dengan orang lain. Kemudian mempunyai sikap konsistensi, berpegang pada prinsip sehingga tidak tergoyahkan oleh berbagai kepentingan pribadi dan desakan lingkungan. Walaupun kondisinya seperti apapun, maksudnya kita siswa itu punya kemandirian, tidak mudah terpengaruh. Kemudian learning life together, yaitu mendidik anak agar mempunyai sikap tenggang rasa terhadap lingkungan, memahami adanya perbedaan dan keunikan di antara mereka, tidak mengandalkan egonya, kemudian mampu bekerja sama sehingga muncul persaudaraan di antara mereka. Itu yang kita harapkan, karena sekarang diterapkan bagaimana kenyamanan di sekolah, tidak ada saling pembulian di antara siswa. Selanjutnya learning to learn, yaitu mendidik anak agar mempunyai kemampuan belajar untuk belajar menemukan nilai-nilai positif dari setiap pengalaman negatifnya. Tidak menutup kemungkinan siswa kita mengalami pengalaman negatif, kemudian positif juga. Terus menemukan nilai positif dan pengalaman negatifnya, dan membantu anak untuk hidup dalam semangat optimis dan entusiastik meskipun anak harus berhadapan dengan pengalaman-pengalaman pahit. Tidak menutup kemungkinan kita juga dulu berpengalaman di lapangan, kita mengalami pengalaman pahit. Bagaimana seorang guru itu memperbaikinya, menerapkan dengan budaya positif, menghasilkan panen yang maksimal, seperti itu. Mungkin seperti kalau kita contohkan di lapangan di sekolah, walaupun kita punya bibit yang banyak, tapi kita tidak memupuknya, kemudian tidak memeliharanya, tidak memberinya air misalnya, memberi pupuk yang baik, mungkin hasilnya berhasil, tetapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Pak Aswan. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dulu, nyaman dulu, sehingga siswa kita tenang, senang
senang berangkat, senang di lingkungannya. Tapi kalau sudah tidak nyaman, berangkat saja dia tidak sanggup. Kita juga sebagai guru, kalau di lingkungan kita tidak nyaman, mungkin kita tidak sanggup berada di sekitarnya. Kemudian dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Ya, seperti kita ini adalah teman sejawat, Bapak Ibu sudah mendukung kami, ya. Mungkin nanti kami berdoa juga kesuksesannya mungkin untuk Bapak Ibu juga. Terus saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ini salah satu contohnya adalah kita bekerja sama. Terus kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, khususnya untuk siswa kita. Kalau dari kita sudah mencontohkan kebiasaan-kebiasaan baik, maka untuk siswa kita insya Allah akan bisa menerapkan karakter-karakter baik. Kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dan cobalah amati lingkungan sekolah Anda saat ini. Kita sama siswa Bapak Ibu ya, SMP 1 sama-sama kita mengawati siswa kita, khususnya lingkungan sekolah kita saat ini, bagaimana suasananya, ya. Kemudian bagaimana murid-murid yang saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, dan bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang ada di sekolah kita. Kemudian suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini. Mungkin kita sama-sama melihat bagaimana budaya di sekolah kita ini, baik siswa maupun bapak ibu dewan gurunya. Untuk itulah sekolah antusias, ya. Kemudian sekolah institusi atau sekolah kita ini meyakini, ya, selama ini untuk itu menciptakan lingkungan positif akan terbentuk suatu budaya positif. Budaya positif itu suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, yaitu suatu proses perjalanan pendidikan seperti budaya disiplin yang lebih utama. Karena itu merupakan tanggung jawab kita semua, baik sebagai bapak ibu dan guru, baik guru jabatan, itu adalah tanggung jawab kita semua untuk pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan, ya, untuk berproses belajar. Jadi kalau sudah aman, siswa bebas berkesempatan untuk berproses atau belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit. Maka yang lebih utama kita dalam proses pembelajaran kita tidak boleh memberikan tekanan-tekanan terhadap siswa kita, ya, apalagi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya budaya positifnya apa, cepat kita tanggulangi kalau kita menemukan hal tersebut. Misalnya ada kita melihat siswa kita yang mengalami tekanan, misalnya dibully atau dicemooh oleh temannya, cepat kita atasi. Kemudian selanjutnya salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Contohnya gangguan-gangguan di lingkungan inilah. Kalau di sekolah kita ini, ya, bagaimana kita menerapkan budaya positif? Yang pertama sekali mencapai sesuatu itu adalah budaya disiplin. Untuk mencapai kesuksesan katanya, kata Pria Jariwatara itu disiplin. Atau tidak itu tergantung muridnya atau siswanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, ya, dievaluasi. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun tidak disukai, ada tujuannya juga. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kenapa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
Siswa yang lemah kita bujuk, siswa yang malas kita rayu, ya. Itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung ya pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ciptakan kritik yang dapat membuat orang merasa bersalah. Ini ada di kontrol merasa bersalah ya. Jadi kalau kita sudah menciptakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Misalnya yang saya maksud, siswa kita buat dia merasa bersalah ya. Apa yang dia lakukan, kita tidak menyalahkan dia, tapi kita membuat dia merasa bersalah. Contoh, mereka menggunakan dialog ya, dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit sekali bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus ya, suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dapat kita simak pendapat berikut ini untuk dapat kita kembangkan dan sosialisasikan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini bila kita ingat membuat kemajuan itu menurut pendapat Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya. Saya dulu sering marah-marah, saya berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. Tapi sepertinya tidak kita lakukan itu. Nanti akan dibahas mengenai itu hukuman ya, kontrol hukuman ya. Mari kita maknai kata disiplin. Apa itu kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin pasti terbayang oleh kita yang di benak kita adalah apa ya? Menghubungkan kedisiplinan tata tertib ya. Kalau disiplin itu berhubungan dengan tata tertib katanya. Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kalau mendengar disiplin pasti kita berpikir ke situ ya. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebenarnya untuk lebih jelas nanti apakah benar kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Nanti contohnya juga akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman ya. Untuk merubah seseorang tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif kalau perlu dilakukan. Kalau masih ada jalan lain, kita tidak boleh memberi hukuman. Nanti ada beda hukuman dan konsekuensi. Ya. Terus dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau keinginannya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pada pendidikan, Bapak Pendidikan ya, Jaja Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin. Kalau menurut saya berarti disiplin itu adalah budaya yang pertama yang harus diterapkan. Kemudian sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya ya. Tetapi itu sama saja. Kemudian sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin itu ya, wajiblah penguasa ya mendisiplinkan diri kita. Maksudnya harus ada yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Berarti Bapak Ki Hajar Dewantara ini tahun berapa ya Pak Aswan? Dari tahun 18. Itu sudah sampai sekarang masih didengar, masih diterapkan oleh pemerintah. Berarti
pendapat Ki Hajar Dewantara ini masih berlaku. Kemudian Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks disiplin konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka salah utamanya adalah disiplin. Kita juga sering menyampaikan kepada siswa bahwa kalau mau sukses itu kuncinya adalah disiplin. Disiplin itu nanti dicontohkan dari diri kita dulu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak dari orang lain. Maksudnya disiplin saya tidak boleh terlambat hari ini karena datangnya munculnya dari hatinya, bukan dari nanti saya ketemu sama Pak Alam di pagar di gerbang, makanya saya harus cepat. Jadi tidak ada itu budaya atau motivasi dari luar diri. Kemudian pertanggungjawaban atau peran itu adalah salah satu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang berpegang kekuasaan tadi atau pimpinan pada umumnya. Kita semua adalah pimpinan. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tapi bukan ekstrinsik. Terus indah sekali pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin ya. Konsep disiplin yang disampaikan di atas tadi sangat indah. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika terciptanya masyarakat yang bisa saling belajar. Salah satunya kita ini saling belajar. Kemudian yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Contoh, kita ini merasa sangat dekat dengan warga kita ini, tidak berkelompok-kelompok, itu adalah salah satu disiplin juga. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin. Jadi dia merubah dirinya itu dari berangsur-angsur, dari tidak terbiasa menjadi biasa untuk menjadi lebih baik. Kemudian ibu bapak guru hebat yang berbahagia, mungkin saya masih kasih briefing sedikit. Sepertinya saya juga agak tegang menghadapi bapak ibu ya. Kemudian bapak ngantuk, nanti akan disediakan oleh Pak Alam kopi. Coba diangkat tangannya di dua-duanya, boleh diremas-remas ya. Kemudian ayun-ayun itu ditarik nafas lewat hidung, dilepas dari mulut. Saya hitung, ambil nafasnya dari hitungan ya saya. 1, 2, 3, dan dilepas. Oke, baik, kita lanjut. Sampai di mana saya? Nilai-nilai kebajikan universal ya telah diperkenalkan, yang berarti nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Nah, adakah kita melakukan itu? Oke. Kemudian terlepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa dan latar belakangnya. Misalnya saya dari Rejang, ini dari Jawa. Jadi tidak ada perbedaan, kita membuat nilai-nilai kebaikannya, yaitu tidak ada perbedaan. Kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berbuat atau berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi semuanya rasanya tujuannya mencapai yang terbaik. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser tadi pada teori kontrol tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, tidak mungkin kita melakukannya tanpa tujuan, baik itu negatif maupun positif. Mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Maksudnya
dibangun dari dalam dirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Saya rasa semua guru itu tujuannya mulia, hanya budayanya saja yang berbeda, ya. Cara penyampaiannya saja yang berbeda. Kalau saya di lapangan keras, kasar mungkin, tapi tetap hati saya lembut, ya, lembut selembut sutra. Jadi untuk mendukung standar pendidikan nasional ini intinya, ya. Jadi tujuan inti dari budaya positif tadi ini untuk mendukung standar pendidikan nasional. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi kami ini sudah dapat dukungan dari Bapak Ibu dan dari adik-adik STAIN, kemudian dari siswa kita. Jadi untuk menciptakan lingkungan tadi harus ada dukungan. Coba kalau kita tidak diberi dukungan, rasanya setiap saat seperti itulah siswa kita, harus kita beri dukungan. Kemudian menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tadi apa? Tidak, kesepakatan bersama tidak membedakan suku, ras, agama maupun latar belakang. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan. Nanti walaupun kepemimpinannya seperti apa, itu banyak teori, ya. Kemudian maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi ada 8 standar, yang ini standar pengelolaannya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Oh ya, sepanjang saya menyampaikan mungkin yang intinya tadi budaya positif, disiplin yang lebih utama. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Bapak Ibu, budaya apa yang lebih utama atau yang mau dimasukkan, atau ada saran, ada pertanyaan mengenai materi budaya positif yang khususnya tadi saya berada di disiplin, karakter disiplin. Silakan. Sepertinya pas, ya. Ya, jadi mungkin nanti kalau mau bertanya boleh karena waktu, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu waktunya panjang, nanti boleh diberikan lewat kertas nanti untuk perbaikan materi kami tentang budaya positif yang khususnya saya tadi budaya disiplin. Mungkin mudah-mudahan kita semua ke depan akan memperbaiki, berguyur atau berangsur menuju disiplin yang lebih baik. Tujuan pertamanya semuanya adalah kepada perbaikan budi pekerti siswa kita. Mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti boleh dipertanyakan. Selanjutnya silakan Ibu Desti menyampaikan kelanjutan dari materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam rangka berbagi praktik baik dari kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong di SMP Negeri 1 Rejang Lebong, khususnya saya Desti Kurniati, guru BK atau pembimbingan konseling SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Seperti tadi sudah kita simak bersama penyampaian yang luar biasa dari Ibu Elvis Praisi tentang budaya positif, dan kita pahami bahwa budaya positif adalah pembiasaan atau kebiasaan sehari-hari kita di lingkungan sekolah, yang mana maunya semua personil yang ada
bisa melakukan itu. Ya, semua kegiatan keseharian, semua tindakan itu berbudaya positif. Dicontohkan tadi di video awal dari video ditampilkan oleh Bapak Aswan Milaga, contohnya budaya 3S, salam, senyum, sapa, seperti itu. Nah, jika semua personil ataupun warga sekolah sudah menerapkan satu budaya itu saja, insya Allah bisa kita pastikan kekeluargaan yang ada di sekolah ini akan terbangun dengan baik ya. Ketika bertemu antara murid dengan guru, dia akan menunjukkan rasa hormatnya, rasa santunnya, bersalaman, tersenyum, menunjukkan ungkapan rasa bahagia bahwa hari ini kita masih diberikan rezeki untuk bisa kembali berjumpa dan bersilaturahmi dengan sesama warga sekolah. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya akan memaparkan tentang teori motivasi. Kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Elvi, kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Apakah sudah mencerminkan sikap-sikap yang positif ketika berjumpa dengan siswa di depan gerbang, setelah menampilkan senyum yang manis, senyum yang ramah, atau sebaliknya ketika dilihat siswa, muka yang dimunculkan, muka yang membuat siswa mungkin mau berputar balik, berputar haluan karena lihat muka gurunya, jadi siswanya takut ke sekolah. Ada yang seperti itu? Mungkin ada, tapi yakin kalau di SMP 1 nggak ada yang seperti itu ya. Semuanya ramah-ramah, cantiknya terpancar, gantengnya terpancar ya. Terus juga mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti ada alasannya. Terus apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lainnya? Nah, itu akan kita pahami di dalam teori motivasi ini. Motivasi, dorongan apa yang melatar belakangi kita untuk melakukan satu tindakan. Nah, apakah dia ada untuk mendapatkan hadiah? Nanti salah satu pilihan jawabannya mungkin ada. Atau untuk mendapatkan uang, bisa jadi kita semangat bekerja karena ada rupiah yang menanti ketika pekerjaan itu selesai. Motifnya apa? Uang. Atau ada motif-motif yang lain. Nah, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu? Banyak. Ya, tergantung rencana atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut. Nah, kalau menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Contoh, kalau di sekolah, siswa mengumpulkan tugas hanya karena takut disuruh berdiri di depan kelas, hanya takut karena dihukum oleh guru, atau datang ke sekolah terburu-buru karena takut dimarah di depan gerbang. Motivasinya hanya untuk menghindari amarah dari gurunya, tapi belum ada motivasi yang memang mereka menyadari bahwa kalau saya datang tepat waktu, kalau saya tidak terlambat, maka kegiatan saya seharian itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu nanti akan ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Yang jelas, motivasi seseorang melakukan sesuatu yang pertama adalah dengan tindakan yang terendah, dia hanya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini agak naik sedikit levelnya, tapi tetap masih belum yang optimal. Karena kenapa? Tingkat di sini seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seperti anak-anak, ayo anak tolong sapu, nanti kasih nilai tinggi, baru mau nyapu. Kalau tidak dapat nilai tinggi, susah
susah yang suruh nyoba. Ya, karena ada iming-iming hadiah atau imbalannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Oh, saya mau ngajar bagus-baguslah biar dibilang pintar, saya dibilang baik, bagus, guru terkeren, tapi motivasinya bukan untuk mentransfer ilmu lillahi ta'ala ke anak biar anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu masih sebatas mengharapkan pujian saja atau penghargaan saja. Dan biasanya ini motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar diri sendiri, ya. Lanjut dulu, Bu. Karena kemungkinan pertama. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, insya Allah inilah motivasi yang memang harus kita kembangkan pada diri kita dan kita tanamkan secara utuh pada diri kita. Yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa atau menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya seperti bersifat internal, yaitu lahir dari dalam diri. Saya datang pagi-pagi ke sekolah biar tidak terlambat masuk ke kelas, biar bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak, karena ini tanggung jawab saya. Dia sudah punya nilai-nilai kebajikan universal bahwa punya komitmen dan punya tanggung jawab. Tanpa harus dilihat orang lain, tanpa harus dipuji oleh orang lain, yang dia yakini, saya ke sekolah harus datang pagi, saya harus bisa masuk tepat waktu agar waktu yang saya berikan kepada anak tidak berkurang atau tidak berlebih dan pelajaran bisa berjalan dengan optimal. Nah, seperti motivasi yang inilah yang harus memang benar-benar kita terapkan pada diri sendiri dan juga kepada siswa atau bahkan seluruh warga sekolah yang ada di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini kita akan melihat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan di sekolah, ini biasanya kalau jika ada terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, biasanya akan ada tindak lanjut dari kesalahan yang dilakukan tersebut, ya. Tentunya sesuatu itu harus terjadi sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan tersebut. Nah, untuk itu di sini dikatakan perlu kita melakukan tinjau ulang terhadap tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita selama ini, di mana tindakan terhadap suatu pelanggaran ini pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, ya, hukuman yang memberatkan, biasanya lebih memberatkan kepada siswa, atau konsekuensi tanggung jawab atas sebuah perlakuan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, dalam kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi? Sebenarnya ini ada bangkangnya, tapi belum terkonek ke laptop untuk tampilan. Langsung saja kita ambil di sini. Restitusi ini adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, maka melalui restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid kita, bagi siswa kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi anak ketika sudah melakukan kesalahan, mereka bisa memperbaiki dan mereka bisa kembali diterima oleh kelompoknya tanpa ada embel-embel atau image, wah anak ini sudah ada cap-cap yang berbagai macam sehingga anak akan menarik diri dari kelompoknya atau minder seperti itu atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, juga di sini dikatakan bahwa ketika mereka bisa kembali pada kelompoknya, mereka menjadi sosok dengan karakter yang lebih kuat lagi atau lebih baik lagi.
Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Ini menurut Charles Frozen tahun 1996. Nah, di sini kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita membahas lebih dalam, tentunya tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila dia sama, di mana letak persamaannya? Dan bila dia berbeda, bagaimana bentuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Karena ada gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, ternyata hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Contoh misal anak terlambat seperti yang sering kita lakukan, kadang ya sama-sama kita rasakan. Ketika anak datang terlambat, masuk, siram bunga, pungut sampah seperti itu, tanpa melibatkan anak untuk bisa bersama-sama memberikan kesempatan anak untuk bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang sudah dia buat seperti itu. Nanti akan dilanjutkan kembali pendalaman materi dengan materi-materi yang disampaikan oleh rekan kami yang lain. Terus hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Termasuk misal kalau kita dalam kelas ketika anak tidak mampu melakukan apa yang guru inginkan, muncul kalimat-kalimat yang kurang etis untuk didengar oleh anak. Bodoh misalnya seperti itu. Iya, bodohnya lah seperti itu kan. Artinya kita menjudge anak bodoh tanpa memberikan kesempatan anak untuk bisa bangkit, untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Mungkin ada pilihan-pilihan kalimat yang seharusnya bisa membantu anak dalam ketidakmengertiannya, ada motivasi yang timbul bahwa saya harus belajar lebih giat lagi seperti itu. Nah, itu tadi hukuman, artinya sesuatu yang diberikan kepada anak tanpa melibatkan anak. Nah, kalau konsekuensi, dalam bentuk konsekuensi ini dia sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, contoh di sini, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, contoh seperti ngobrol di kelas, bermain-main dengan rekan sebangkunya. Nah, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Ya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, dan sikap guru senantiasa menjadi monitor untuk muridnya. Misal ketika masuk di lapangan, ini ada contohnya. Ketika jam olahraga, siswa telat terlambat 10 menit masuk ke lapangan. Nah, guru memberikan anak sudah tahu konsekuensinya, kita terlambat dia harus berlari keliling lapangan 2 keliling di sana. Itu termasuk konsekuensi, beda, dia bukan hukuman, karena anak sudah tahu ketika dia terlambat hal apa yang akan dia lakukan atas pelanggaran yang dia lakukan. Atau anak tidak membuat tugas, maka yang lain istirahat, dia harus tetap berada di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Itu konsekuensi. Nah, di sini penghargaan. Kalau biasanya saya pribadi pun kalau sudah berbicara tentang penghargaan, tentu kita akan sangat merasa senang. Ternyata
ada beberapa perubahan paradigma yang saya peroleh ketika mempelajari tentang informasi ini, bahwa penghargaan itu bukan sesuatu yang baik ternyata ketika kita masukkan ke dalam unsur disiplin positif terhadap anak. Ya, kenapa? Nah, kita simak kasus ini. Nanti boleh perwakilan dari peserta untuk menyampaikan apa yang ditangkap dari contoh kasus ini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Nah, untuk menindaklanjuti ini akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang ya untuk anak kelasnya tadi. Setiap murid-muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas ini mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Kenayo, siapa yang baris rapi, berdiri rapi, nanti Ibu kasih stiker. Seperti itu mungkin ya. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena ternyata cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Nah, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Sementara Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang ini. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, dari sini ada yang bisa menyampaikan penghargaan itu bagaimana dampaknya kepada siswa dalam bentuk disiplin positif. Silakan. Ayo mudah-mudah. Putri. Iya. Dari kasus ini apa yang ditangkap? Penghargaan itu gimana ternyata? Dari kasus yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi, bahwa kita lihat motif dari kasus ini itu motif kedua tadi, kedua atau pertama tadi? Bukan dari internal, namun dari eksternal. Sikap itu menunjukkan bahwa sikap manipulatif ketika ada hal yang dituju, hal itu tertib. Namun ketika tidak ada hal tersebut, jadi tujuannya ngambang. Jadi dari eksternal bukan internal. Terima kasih ya, luar biasa yang dianalisa oleh Mbak Putri tadi ya, bahwa dari kasus ini siswa itu berubah hanya karena motivasi eksternalnya katanya. Ada hadiah ya dari Bu Anas, dari lingkungan. Karena hadiah dia berbaris, dan ketika tidak ada hadiah dia pun kembali ke kebiasaan yang lama. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ternyata pemberian penghargaan yang seperti itu tidak terlalu berpengaruh untuk mengubah anak karena dia masih lahir dari luar dirinya. Nah, di sini letak tanggung jawab kita sebagai guru, bagaimana cara kita mendisiplinkan anak, bagaimana Ibu Anas ini bisa mengajak murid-muridnya untuk berbaris rapi tanpa berubah-ubah pendiriannya. Ketika tidak ada stiker bintang, anak itu bisa tetap dengan kebiasaan barunya yang lebih baik, yaitu berbaris di depan pintu akan memasuki kelasnya dengan rapi dan tertib. Ya. Nah, di sini kesimpulan penjelasan mengenai motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini kita butuh proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Memang pada awalnya ini agak sedikit sulit, seperti contoh ketika kita menjadi guru piket, dari 5 orang yang piket mungkin 2 atau 3 yang paham dengan posisi yang seperti ini. Tapi sementara 2 lain atau sering kita lihat
guru-guru senior mungkin dengan pola didiknya yang seperti dahulu, memang betul kalau orang dulu dengan bahasa-bahasa yang tegas cepat berubahnya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah perubahan zaman, sudah tidak mempan lagi. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara mulai dikembalikan lagi. Pendidikan adalah proses menuntut, tapi bukan menuntut katanya. Artinya kita memang menggiring anak sesuai dengan kodratnya, dengan kondisinya. Ada anak yang memang maunya dirayu untuk berubah. Kita selami dulu bahasa anak itu seperti apa, gaya belajar anak itu seperti apa. Dia baru mau bisa menjadi lebih baik. Tidak suka atau tidak mau dia ketika kita kerasi. Atau ada memang benar-benar anak yang memang harus ditegaskan, tidak mau dia dilunak-lunakkan seperti itu, dia akan besar kepala. Nah, itu yang sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Nah, yang terakhir materi untuk sesi saya itu kesepakatan kelas. Nah, di sini juga budaya positif akan lebih terarah ketika di sekolah itu sudah memiliki nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, dalam mewujudkan budaya positif ini, ya, guru memegang peranan sentral. Ya, tetap mendampingi, mengarahkan. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Dan juga pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dan pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Nah, ini ada contoh seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Jadi boleh Bapak Ibu nanti dipraktekkan. Kita benar-benar buat kesepakatan kelas, masuknya jam berapa, sampai izin ke toilet pun bisa kita buat dalam satu mata pelajaran, satu sesi mata pelajaran, berapa kali boleh izin ke WC atau kamar mandi dan durasinya berapa menit. Sampai hal seperti itu pun tidak apa-apa kita buat. Artinya ketika anak sudah keluar lebih dari durasi yang diberikan, dia harus mengetahui dan menyadari, oh saya sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini contohnya ada kesepakatan kelas sebaiknya digunakan kalimat positif ya agar bisa mudah dipahami dibandingkan dengan kalimat-kalimat negatif seperti larangan-larangan ya. Nah ini contoh saya ambil kesepakatan kelas selalu menjaga kebersihan kelas. Iya, terlalu ini ya. Mengambil keputusan dengan musyawarah, semangat belajar, meningkatkan disiplin. Jadi bahasa-bahasa yang mudah dipahami itu dibentuk dengan kesepakatan kelas. Semua anggota kelas diarahkan, diiring oleh guru untuk bisa bersama-sama memutuskan apa saja kesepakatan yang harus kita taati di kelas kita. Itu secara lingkup kecil dan juga di sekolah. Nah, kalau untuk sekolah kita kemarin sudah dibuat surat pernyataan. Sebenarnya kalau kesepakatan kelas harusnya sama-sama, tapi karena ini lingkupnya besar sudah ditentukan sekolah, kami minta persetujuannya melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Itu salah satu bentuk kesepakatan sekolah yang harus sama-sama kita taati seperti itu. Dilarang membawa HP, seharusnya tidak membawa HP ke sekolah tanpa instruksi dari sekolah dan segala macamnya. Nah, ketika semua anak-anak sudah tahu, guru sudah tahu dan terjadi pelanggaran, nah disitulah nanti ada proses restitusi. Oke, kesepakatan kelas kita, kesepakatan sekolah kita tidak boleh membawa HP.
Kenapa kamu masih bawa HP? Akan ada alasan. Nah, ketika ada alasan, kenapa itu terjadi, kenapa bisa terjadi, kita giring, kita tuntun anak untuk bisa menerima konsekuensinya. Kalau bawa HP, apa yang akan kamu lakukan? Anak menyadari karena ada kesepakatan tadi, oh iya kesepakatannya kalau bawa HP, HP-nya ditahan sama guru mem. Jadi sekarang ini mem HP-nya saya kasihkan sama mem. Sampai jam pulang misal seperti itu. Nah, anak menyadari dia menerima hukumannya atau konsekuensinya, terus juga dia mengakui dia bersalah dan akan lahir kebaikan baru di dalam dirinya bahwa oh hari ini saya sudah melakukan kesalahan, saya melanggar peraturan tidak boleh membawa HP saya bawa, dan besok saya berjanji tidak akan membawa HP lagi ke sekolah. Nah itu tadi yang dikatakan dengan kembali kepada kelompoknya dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Pratiwi. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya sekolah positif yang diberikan oleh Bapak Alamsyah SPDI yang telah memberikan informasi yang bermanfaat untuk kami. Dan ternyata apapun yang saya terapkan selama ini tidak sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan Bapak Alamsyah. Untuk itu saya ucapkan sebanyak terima kasih. Semoga ilmu yang dapat saya dapatkan dapat bermanfaat dan dapat saya terapkan untuk perbaikan dalam menunjang pendidikan berikutnya. Terima kasih. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya sebagai peserta dari sosialisasi para calon guru penggerak menerima berbagai ilmu dari para guru penggerak. Yang mana di sini kami mendapatkan ilmu tentang budaya positif baik di sekolah maupun terhadap murid, bagaimana cara mengelola seorang murid, bagaimana juga kepada seorang guru. Nah, di sini saya sangat berterima kasih sekali terutama kepada Pak Aswan Milaga MPD yang sudah memberikan materi-materi yang cukup kepada saya, sehingga saya kedepannya akan lebih berusaha lagi bagaimana caranya saya mendidik anak murid ataupun mengajak anak murid menggunakan budaya positif ini supaya mereka lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aswan, semoga kedepannya sukses selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah melaksanakan kegiatan ini, yang rela membagi informasi serta pengetahuannya, sehingga kami sadar bahwa selama ini kami melakukan pembelajaran yang belum sesuai. Dengan adanya sosialisasi ini, kedepannya kami akan menerapkan sehingga peserta didik kami juga kami dapat menghasilkan hasil yang positif seperti yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak, yaitu budaya positif dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Elvi Sukaisi sebagai calon penggerak angkatan kelima. Semoga sukses selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Putri Pratiwi. Saya guru di SMP Negeri 1 Rejang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desti Kurniati MPD sudah memberikan berbagai banyak informasi tentang ilmu-ilmunya sebagai calon guru penggerak yang sudah dipresentasikan oleh beliau pada hari ini. Saya sebagai guru tersadar bahwasannya saya sebagai pendidik masih kurang baik. Jadi untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi untuk menjadi pendidik yang lebih baik, untuk bisa menjalankan tugas saya sebagai guru, mencerdaskan siswa dan siswi saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.